Halo semua, perkenalkan nama saya Leonardo. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai akuisisi dalam konteks manajemen keuangan lanjutan. Pengertian akuisisi. Akuisisi adalah proses pengambil-alihan kepemilikan atau pengendalian suatu perusahaan oleh perusahaan lain. Perusahaan pengakuisisi disebut acquiring firm, sedangkan perusahaan target disebut target firm. Tujuan utama menciptakan nilai tambah atau value creation dan memperkuat posisi bisnis. Sini tujuan dari akuisisi, tujuan utamanya adalah menciptakan sinergi. Jadi kita sering mendengar istilah 1+1 = more than 2. Maksudnya gabungan dua perusahaan diharapkan memberikan hasil lebih besar dibandingkan berdiri sendiri. Selain itu, akuisisi juga bertujuan untuk diversifikasi risiko dan ekspansi pasar, meningkatkan efisiensi biaya, serta mengakses teknologi, SDM unggul, dan manfaat pajak. Bahkan dalam beberapa kasus, akuisisi juga dilakukan untuk menekan persaingan bisnis di industri yang sama. Lanjut, ada jenis-jenis akuisisi. Berdasarkan hubungannya dalam industri, akuisisi dibagi menjadi 3. Yang pertama ada horizontal, itu jika dua perusahaan berada dalam industri yang sama, misalnya dua perusahaan farmasi. Terus yang vertikal, jika satu perusahaan membeli pemasok atau distributornya, contohnya perusahaan mobil mengakuisisi produsen ban. Terus ada konglomerat, jika akuisisi dilakukan antara industri yang berbeda, misalnya perusahaan properti membeli perusahaan makanan. Terus ada berdasarkan cara pembelian, itu menggunakan akuisisi saham atau akuisisi aset. Lanjut, ada aspek keuangan dalam akuisisi. Penilaian atau valuation, itu menggunakan DCF per PBF, EF, atau EBITDA. Terus ada sumber pendanaan, itu dengan kas internal, saham baru, pinjaman, dan obligasi. Terus dampak finansial, ada perubahan DER, EPS, WACC, dan firm value. Terus ada analisis sinergi, itu efisiensi biaya, tax advantage, leverage optimal. Lanjut, studi kasus Indonesia. Beberapa contoh akuisisi yang terjadi di Indonesia antara lain yaitu Telkom Indonesia mengakuisisi Telkom Sigma. Itu untuk memperkuat bisnis digital dan layanan IT. Terus ada Disney pada tahun 2026 yang lalu sempat membuat gebrakan dengan mengakuisisi Pixar. Terus 3 tahun berjelang, Disney juga mengambil alih kepemilikan perusahaan animasi superhero dengan brand Marvel. Oke, lanjut. Sekian dari video ini. Terima kasih.